Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala falamma balagu ashuddahu wa balagu arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hadratal mukarramin, jajaran DKM Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tim dari BWA, para asatid, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Harapannya semoga ibadah kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarga, sahabat, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini adalah dalam rangka mengisi umur, tepatnya adalah apa yang harus kita lakukan setelah usia kita sampai di 40 tahun. Kata orang bahwa umur itu dimulai setelah 40 tahun. Dalam bahasa Arab ada usia, ada umur. Kalau usia bahasa Arabnya sin, sama dengan bahasa Arabnya gigi. Karena gigi itu menunjukkan akan usia seseorang. Kita tahu bahwa gigi itu anggota badan yang paling lambat datangnya tapi paling cepat pamitnya. Itu gigi. Maka sin asnan itu sama dengan makna usia. Artinya kata ulama, kalau rangkaian hidup kita tidak banyak terisi dengan nilai-nilai kebaikan, maka dia hanya pantas disebut usia, bukan umur. Tapi sementara umur itu artinya adalah makmur, berkesinambungan, meningkat. Maka umur tidak pernah habis. Dia akan terus sampai akhirat kelak. Artinya ketika angka-angka waktu yang Allah kasih buat kita lalu terisi dengan banyak nilai-nilai kebaikan, maka dia pantas disebut dengan umur. Dan itulah kemudian yang akan terus mengalir kebaikan-kebaikan selama umur itu terisi dengan nilai kebaikan.
Seperti tadi wakaf Al-Quran pun demikian. Kan kita tahu dalam surat Yasin ayat 12 Allah bilang inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ma qaddamu wa asarahum itu apa yang sudah kita lakukan dan peninggalan-peninggalan kita. Maka berarti umur akan terus berjalan ketika memang terisi dengan nilai-nilai kebaikan. Oleh sebab itulah maka di dalam ayat ini kita awali dengan falamma balago asyuddahu wa balago arba'ina sanah, ketika sampai pada masa sedang kuat-kuatnya. Ulama mengatakan dalam tafsirnya itu usia 33 tahun. Usia orang matang kekuatannya adalah di usia 33 tahun. Makanya nanti ahli surga itu rata-rata usianya 33 tahun. Dengan tinggi seperti Nabi Adam sittuna zira'an 60 siku. Dan juga tampannya seperti Nabi Yusuf. Jadi yang kalau di dunia mukanya kacau yang gak usah khawatir. Kemudian wabalagu arba'ina sanah, dan dalam bahasa Arab itu ketika ada sisipan kata sambung antara kalimat yang satu dengan yang lainnya, itu namanya huruf atop. Al-atfu yaktadil mugoyarah. Kata sambung itu selalu menuntut perbedaan. Artinya ketika masa kuat-kuatnya wabalago dan sampai arba'ina sana pada usia 40 tahun. Kematangan jiwa, kematangan pikiran di usia itu. Dan pendekatan malaikat kematian konon kabarnya di usia 40 tahun. Makanya rata-rata para nabi dan rasul itu diangkat di usia 40 tahun. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, man jawaja arba'in walam yatahajjaj ilal khair falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang melewati usia 40 tahun tidak baik-baik juga, atau falam yaglib khairuhu ala syarrihi, mayoritas amalnya buruk lebih banyak daripada kebaikannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkan tempat duduknya di neraka. Artinya ketika usia 40 tahun kita semakin baik, semakin baik, semakin baik, maka optimislah kita akan husnul khatimah. Namun ketika usia 40 tahun makin jeblok, makin jelek, ya sudah, nggak ada yang bisa diharapin. Maka Al-Quran nuntun kita, apa yang mesti kita lakukan ketika usia kita mencapai 40 tahun. Maka ayatnya dilanjutkan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Poin pertama yang harus kita lakukan ketika usia kita 40 tahun, satu, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi auzi'ni, ya Allah, kuatkan aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh kita sekalian adalah banyak bersyukur. Apa itu syukur? Isti'malun nikmat bima khuliqatlah, memfungsikan nikmat sesuai dengan fungsinya. Atau isti'malun nikmat bima yuridul mun'im, memfungsikan nikmat sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Itu namanya syukur.
Allah ingin mata kita dilihatkan pada hal-hal yang baik, kita fungsikan. Allah ingin telinga yang Allah kasih dipendengarkan dengan hal-hal yang positif, kita fungsikan, kita bersyukur berarti. Dan syukur itu tingkatannya lebih tinggi daripada takwa. Orang yang bertakwa kadang minim bersyukur. Makanya Nabi pernah bilang begini doanya, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang golongan yang sedikit. Mana golongan yang sedikit? Allah sindir di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang mau bersyukur. Nah, kemudian apa yang mesti disyukuri? An'amta alayya, nikmat. Nikmat secara bahasa itu adalah berkembang biak artinya. Sama dengan hewan an'am. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, bisa dia berkembang menghasilkan nilai kebaikan, atau dia bisa berkembang menjadi nilai keburukan. Tergantung kita yang mengembangkannya. Ketika Bapak Ibu sekalian misalnya punya rezeki, lalu menjadi jatah bagian, kan bedanya antara rezeki dan nikmat itu. Kalau rezeki kita dapat tapi bukan milik kita semua. Ada buat anak, buat istri, buat belanja. Kadang kita pakai cuman sedikit, itu rezeki. Maka yang harus diinfakkan adalah rezeki, bukan nikmat. Sementara nikmat, apa yang sudah kita rasakan? Kita merasa sehat, merasa bisa melihat, jalan masih enak, makan, minum masih nikmat. Berarti itu adalah nikmat dan itu yang harus disyukuri. Maka ketika Bapak Ibu sekalian mendapatkan rezeki lalu menjadi nikmat, lalu kemudian Bapak kembangkan kepada kebaikan, wakafkan Al-Quran, berinfak, bersedekah, maka dia berkembang menjadi nilai-nilai kebaikan. Dan itulah yang disebut dengan amal jariyah. Nikmat berkembang menjadi sebuah amal jariyah. Nah, kemudian yang disyukuri adalah an'amta alayya, nikmat yang kau berikan kepadaku. Artinya sebelum melihat nikmat yang jauh-jauh, coba nikmat dulu yang ada di kita. Kita seringkali melihat sebuah nikmat ada pada diri orang lain, tapi kita lupa mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala kan sudah bilang, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, enggak ada bisa terhitung karena banyaknya. Maka seringkali kita tidak bersyukur tuh karena membandingkan antara nikmat yang ada pada kita dengan nikmat yang ada pada orang lain. Itulah yang sering menjadikan kita enggak gampang bersyukur. Orang hajatan, tetangga hajatan, kita yang hitung. Wah, enak bener itu hajatan. Pasti habis hajatan beli mobil. Apa aja dibayangin sama ke tetangganya. Padahal tetangganya hajatannya puyeng karena modalnya boleh pinjem. Kadang kita melihat orang naik mobil mewah, tangannya disetir, deng, enak kayaknya. Padahal dia sedang mikirin bulan besok mau dibayar bagaimana. Kita seringkali melihat nikmat itu pada orang lain, sementara kita lupa dengan nikmat yang ada pada diri kita. Maka bahasa Qur'annya an'amta alayya, nikmat yang engkau berikan kepadaku.
Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau kita mau hitung nggak kehitung itu nikmat karena banyaknya. Cuman kan Allah memberikan kita bahasa yang sederhana untuk bersyukur. Hanya dengan kalimat alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah, habis makan alhamdulillah. Karena mikirin bisa makan, bisa minum, itu luar biasa. Andai makanan yang masuk ke dalam mulut kita lalu terganjal dalam tenggorokan kita, naik enggak, turun enggak, naik enggak, apa jadinya? Andai mata kita sulit berkedip, 2 hari aja enggak ngedip, pasti kita ke dokter. Nah, oleh sebab itulah maka lihat nikmat yang ada pada diri kita sebelum kita melihat nikmat yang ada pada diri orang. Karena yang akan ditambah nikmat itu ketika kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Kan bahasanya kita sering, la in syakartum, kalau engkau buka tuh nikmat. Kan syukur secara bahasa membuka nikmat, mengakui itu dari Allah. Lalu kita buka, orang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Berarti kita memfungsikan nikmat sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kehendak yang ngasih nikmat. Nah, karena itulah maka mari banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, iza tataba'a 'alaika nikmat falyahmidillah. Kalau ternyata beruntun banyak nikmat datang kepadamu, hanya satu banyak alhamdulillah. Wa idza dayyaqa 'alaika rizqi falyastaghfirillah. Kalau seandainya merasa sempit rezeki, ya tinggal istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kadang dosa itu menyebabkan kita sempit rezeki. Innal abda la yuhramur rizqu bizanbin yusibuhu. Seorang hamba kadang dihalangi rezekinya hanya karena dosa yang dia lakukan. Jadi kalau kita merasa sempit rezeki, ya istighfar. Kalau kita merasa begitu banyak nikmat, tinggal banyakin alhamdulillah. Salurkan nikmat itu agar dia menjadi kekal. Kan kita sering dengar, ma akalta fa abnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Apa yang kamu makan habis. Apa yang kamu pakai hancur, tapi apa yang kamu sedekahkan itulah yang kamu kekalkan. Kita makan seenak apapun, semahal apapun makanan, selesai, habis. Baju semahal apapun, bagaimanapun modelnya, hancur. Tapi apa yang Bapak Ibu sekalian sedekahkan, wakafkan, infakkan, Pak Abu Qaita, itu yang akan kita kekalkan. Kemudian wa ala walidayya. Nah, mensyukuri atas orang tua. Maka Quran bilang anishkur li wali waliday. Syukur kepadaku, terima kasih kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Sebodoh apapun orang tua kita, dia pantas mendapatkan penghormatan besar dari anak-anaknya. Kenapa? Orang tuh dapat ilmu 3 sumbernya. Sehebat apapun anak, selautan apapun ilmu pengetahuannya, dia mendapatkan 3 sumber ilmu. Pertama, dari hasil belajarnya. Dia giat, dia rajin belajar. Yang kedua, dari doa orang tuanya. Yang ketiga, dari gurunya.
Ini adalah merupakan 3 hal yang menyebabkan orang mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena bagaimanapun orang tua akan selalu mendoakan anak-anaknya agar lebih hebat darinya. Sementara Nabi mengatakan du'aul walid liwaladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doa orang tua buat anaknya sama seperti doa Nabi buat umatnya. Maka bersyukurlah. Maka di bulan Roah ini biasanya kita menghususkan diri mendoakan para arwah orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, agar momen silaturahmi bukan hanya kepada yang hidup. Kan bulan Sya'ban itu orang akan dapat ampunan selama tidak melakukan 2. 1, syirik kepada Allah. Yang kedua, bermusuhan. Artinya tidak ada sesuatu pun yang mengganjal dan tidak ada permusuhan di antara kita. Silaturahmi kepada yang hidup dan juga kepada yang sudah tiada. Makanya wanti-wanti Nabi, siapa orang yang meninggalkan doa untuk orang tuanya, berarti dia telah memutuskan keberkahan dari jalur rezekinya. Inilah maknanya bahwa kita bersyukur kita mempunyai orang tua. Dan pasti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tua kita kelak nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang mesti kita lakukan adalah wa an a'mala shalihan. Selalulah beramal soleh. Tardoh, amal soleh yang Allah ridhoi. Makanya di awal surat Tabarok itu, Al-Muluk itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan. Berarti kan kita mati dulu baru hidup. Karena urutannya begitu. Kita ini mati dulu baru hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, bukan aksaru amala. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, bukan paling banyak. Makanya wa an a'mala shalihan tardoh, beramal soleh yang Allah ridhoi. Bukan karena banyaknya, tapi karena ilmu itu dilandasi dengan ilmu dan ikhlas. Itu syaratnya. Makanya Sayyidina Ali itu bilang begini, antum biqabulil a'mal aham minal amal. Kalian itu hendaklah lebih mementingkan diterimanya amal daripada amal itu sendiri. Artinya jangan hanya memperbanyak amal, tapi tidak memperhatikan apakah amal ini diterima atau tidak. Tapi walaupun amal itu sedikit, tapi dilandasi dengan ilmu dan juga ikhlas, maka dia diterima. Kenapa? Dengan keikhlasan itu amal yang kecil menjadi besar. Nabi Daud alaihissalam pernah minta sama Allah, ya Allah, perlihatkan kepadaku sebesar apa timbangan amal. Dia minta kepada Allah. Lalu kata Allah, ghammid ainaika, pejamkan matamu. Tidak lama, buka matamu. Begitu terbuka mata Nabi Daud, dia ada di sebuah hamparan yang begitu luas. Lalu terbentang di atasnya ada timbangan amal yang ada 2 mangkuk. Sisi kanan, sisi kiri. Yang kanan dan kiri itu sebesarnya
sebesar langit dan bumi, saking besarnya. Nabi Daud langsung tersungkur menangis. Ya Allah, kalau tempat timbangan amal segitu, amal saya kecil ya Allah, bagaimana bisa muat di situ? Bisa mencukupi dengan timbangan amal yang sebesar itu ya Allah, amal saya sedikit. Nangis Nabi Daud. Tapi kata Allah begini, wahai Daud, walaupun amal kecil sedikit, tapi jika engkau ikhlas, maka dia bisa memenuhi timbangan amal yang sebesar itu. Jadi karena itulah maka amal itu dilandasi dengan dua supaya menjadi amal yang bagus, ahsanu amala atau amalan tardo. Satu ilmu, yang kedua ikhlas. Kata ulama tuh ada amal tuh ada soheh makbul, goer soheh, goer makbul. Ada yang soheh, goer makbul. Ada amal yang bagus diterima, tidak bagus tidak diterima. Mana diantaranya? Ada amal yang bagus, soheh makbul, bagus amalnya. Artinya secara fikih benar, sujudnya benar, rukuknya benar, bacaannya benar, iktidalnya benar, soheh namanya. Lalu makbul, dia diterima. Kenapa? Karena ikhlas. Ada yang sahih goer makbul, benar tapi nggak diterima. Ibadahnya benar, menurut fikihnya benar, tapi hatinya tidak ikhlas. Berarti sahih goer makbul. Nah yang parah goer sahih goer makbul, udah menurut fikihnya salah, hatinya nggak ikhlas. Nah itu dua-duanya nggak beres. Nah karena itulah kemudian yang perlu kita lakukan yang kedua adalah wa an a'mala sholihan, supaya saya nih bisa beramal yang soleh tardoh, yang kau ridhoi. Apa ridho? Ridho adalah kepuasan, puas hati, itu namanya ridho. Bapak punya anak baik, nurut, itu puas hati orang tua, itu ridho namanya. Ada jiwa yang ridho, rodiyah mardiyah, kan dalam surat Al-Fajr. Jiwa yang ridho, puas hati karena dapat nikmat dari Allah, tidak pernah melihat kekurangannya, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah, selalu berbaik sangka kepada Allah, maka hatinya menjadi puas. Nah itulah yang disebut dengan jiwa radiyah, yang ridho, puas hati. Artinya Allah akan menerima amalan hambanya walaupun kecil, tapi dia dilandasi dengan ikhlas. Makanya Allah tuh namanya syakir. Kalau Bapak Ibu sekalian, sa'i itu antara Safa Marwah, itu kan inna Safa wal marwata min sya'airillah paman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihim ayyatawafa bihima paman tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Kata ulama, syakir itu Allah tetap nerima amal-amal walaupun remeh temeh, walaupun kecil, tetap Allah terima. Enggak mesti yang gede-gede, yang kecil-kecil saja tetap Allah terima. Buang duri dari jalanan, senyum kepada saudaranya, itu amal yang remeh temeh, yang gak seberapa, tapi tetap Allah terima. Beda dengan kita kadang milih yang bagus-bagus, yang gede-gede, tapi Allah gak begitu. Walaupun di kotak amal kita masukin 2.000 lagi, besok 2.000 lagi, 2.000 lagi, ya tetap aja Allah terima.
syakir Allah. Makanya an amala salihan tardo, amal soleh yang Allah ridhai. Kemudian ketiga, wa aslih li fi zurriyati, supaya kita jadi orang soleh di kalangan keturunan kita. Ya Allah, jadikanlah saya soleh dari golongan keturunan saya. Karena kesolehan orang tua akan menjamin kesolehan keturunan. Innallaha yahfazul aulad wa auladul aulad bi taatil ajdad. Allah tuh akan jaga ayahnya ayah terus, anak-anak terus dengan ketaatan kakek. Jadi ketika kita menjadi orang yang baik, maka kebaikan ini tidak putus. Pasti ada di antara apakah anak kita, cucu kita, nanti akan diwariskan kebaikan itu. Kenapa? Karena tadi ada sir, ada nilai. Kan kalau orang yang soleh itu Pak Bu, dia kalau doa enggak hanya buat diri sendiri. Makanya ulama bilang begini, kalau kita sudah berkeluarga, jangan mengkhususkan doa hanya untuk diri sendiri. Doaul khos wal am bainas sama'i wal ard. Doa khusus dan doa umum itu jaraknya seperti langit dan bumi. Maka tidak lagi kita mengatakan, ya Allah aku mohon kepadamu. Enggak, ya Allah kami mohon kepadamu. Bahasa kami berarti di otak kita ada anak, ada istri, ada cucu, ada suami, ada keturunan kita. Sehingga terbawa. Makanya cerita Nabi di akhirat itu ketika ada anak yang mencari orang tuanya dalam surga. Kan dikumpulkan. Tapi karena posisi surganya beda. Mungkin orang tuanya lebih soleh dari anaknya. Dua-duanya masuk surga. Tapi tempatnya beda. Ketika ada hadis begini. Innallaha la yarfa'u darajatal mu'min ilai wa in kana dunahu fil amal. Allah tuh akan ngangkat tingkatan orang mukmin supaya sama dengan yang lain walaupun amalnya beda. Cari tuh malaikat mana bapak saya, tuh tingkatan atas. Kata istrinya malaikat suami saya di mana? Itu di atas. Kok beda? Iya kan amalnya bagusan dia. Kemudian si orang tua minta, ya Allah satukan kami dalam satu tempat. Malaikat bilang ya nggak bisa, amal kalian beda. Tapi akhirnya kata Allah, malaikat satukan aja. Kenapa? Karena si orang tua pada saat di dunia beramal bukan hanya untuk sendiri, dia sedekah, dia bersedekah, dia wakaf Quran, dia niatkan buat anaknya, buat istrinya, buat orang tuanya, buat keluarganya. Dia bersedekah, dia masukkan dengan niat, ya Allah infak buat saya, orang tua saya, istri saya, anak-anak saya. Selalu beramal, diniatkan untuk sama-sama. Maka itu kalimat sederhana, tapi efek lahiriah dan batiniahnya luar biasa. Terbawa. Kenapa? Karena hati walaupun terpisah satu sama lain, tapi yang namanya keluarga, dia akan ada ikatan-ikatan batin yang tidak terlihat oleh kita. Ada jaring saluran yang di sisi Allah tuh terus ngalir. Kita doain anak kita, ya Allah jadikan soleh-soleha anak saya. Itu namanya sir dari Fatihah, masuk tuh ke dalam tubuhnya terus. Maka itulah kemudian wa aslih li fi zurriyati, jadikan saya soleh. Jangan hanya menuntut menjadikan anak kita soleh, tapi jadikan dulu diri kita soleh. Supaya apa? Menjadi contoh bagi zuriat kita. Makanya ketika kita doa gini, Rabbana hablana min
azwajina wa zuriyatina qurrata. Apa yang disebut duluan? Hablana min azwajina, tuh pasangan dulu, wa zuriyatina baru keturunan. Artinya kalau orang tua soleh, istrinya soleha, nanti akan ada ke bawahnya. Oh ada yang nggak soleh, ya namanya manusia begitu kan, selalu tidak sempurna. Tapi diantaranya kalau tidak anaknya, ya nanti cucunya, kan begitu. Kita lihat sahabat Nabi Ikrimah, anaknya Abu Jahal, tapi solehnya luar biasa. Anaknya Abu Lahab juga begitu, solehnya luar biasa, padahal bapaknya kurang ajar. Maka kadang dari orang tua yang tidak baik secara lahiriah, Allah tumbuhkan anak yang baik. Kenapa tadi? Setiap orang tua selalu ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Walaupun orang kafir sekalipun, tetap dia ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Kemudian yang keempat, wa aslih li fi zurriyat wa inni tubtu ilaika. Ya Allah, artinya kalau kita sudah usia 40 ke sana, banyaklah bertobat kepada Allah. Inni tubtu ilaika. Aku bertobat kepada. Kembali, artinya banyak kembali kepada Allah. Mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu qabla an tamutu. Taubatlah kalian sebelum kalian mati. Nah, taubat ini adalah sebuah bahasa. Apapun yang kita lakukan ketika kita ingin lebih baik, itu namanya taubat. Memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita, itulah yang disebut dengan taubat. Kemudian terakhir 5, wa inni minal muslimin. Banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup sudah 40 ke sana terus, itu berarti sudah harus banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat akan semakin dikurangi oleh Allah, bukan malah ditambah, tapi akan semakin berkurang. Penglihatan, pendengaran, kekuatan, tenaga semakin akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah maka kita merasakan sendiri bagaimana perkembangan pengurangan jatah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang katanya kalau laki-laki itu seperti pesawat, Pak. Usia 30 40 kayak pesawat tempur, baru lihat sasaran langsung tembak. Usia 40-45 seperti pesawat pengintai, diintai dulu baru ditembak. Nanti umur 60-70 seperti pesawat helikopter, muter-muter doang kagak bisa nembak. Bunyi-bunyi pelurunya habis. Jadi karena itulah maka mari kita manfaatkan sisa umur kita yang tentunya kita nggak tahu sisanya banyak apa sedikit, masih banyak atau sudah sedikit sisa usia kita, umur kita. Mudah-mudahan terisi dengan nilai kebaikan. Masuk bulan Ramadan, mudah-mudahan sehat walafiat dan bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang nanti. Demikian bahasan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas pemaparan tentang mengisi waktu. Alhamdulillah kita masih punya waktu sekitar 16 menit untuk tanya jawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih Bu. Tadi saya bilang bahwa rezeki apa yang kita terima, tapi belum tentu milik kita semua. Ketika kita mensyukuri rizki, bahwa bersyukur itu ada 3 rukunnya. Pertama, syukur bil lisan, syukur dengan ucapan. Kata ulama, iza a'taqallahu syai'an falyahmidillah. Kalau Allah memberikanmu sesuatu, maka ucapkanlah alhamdulillah. Ini syukur bil lisan. Nabi Adam itu ketika baru ditiupkan ruh nyampe dadanya, lalu dia bersin, maka ucapan pertama adalah alhamdulillah. 2, syukur bil janan, syukur dengan hati. Apa itu? Mengakui bahwa nikmat yang datang kepada kita pasti dari Allah. Walaupun secara lahiriah prosesnya lewat tangan manusia, tapi hati mengakui maka min nikmatin faminallah. Semua nikmat datang dari Allah. 3, syukur bil arkan, syukur dengan anggota badan. Maka media syukur yang paling efektif mengumpulkan adalah syamil jami, mencakup, mengumpulkan, ya sholat. Sholat itu adalah media syukur yang paling lengkap. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan nikmat, rezeki, kita simpan atau kita keluarkan. Kan tadi syukur itu artinya membuka. Kufur itu menutup. Orang yang bersyukur dia membuka nikmat sehingga bukan hanya dia yang merasakan, orang lain ikut merasakan. Dan ala ibadatul muta'addiyah afdalu min ibadatil qasirah. Ibadah yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang lain lebih besar nilainya ketimbang ibadah yang hanya dirasakan oleh diri sendiri. Ya memang begitu kita simpan, ya kita punya duit, ngumpul uang kita, tapi kemanfaatannya terbatas. Nabi Musa nanya gini, ya Allah, di antara amalku ini mana amal yang kau senengin? Apakah saya baca kitab Taurat? Apakah saya berzikir? Apakah ketika saya sholat? Kata Allah, enggak satupun. Lalu yang mana ya Allah? Kenapa bisa
Kalau kamu sholat, manfaatnya buatmu. Kalau kamu zikir, yang tenang hatimu. Kalau baca Quran, ya akan mendapatkan nilai engkau. Lalu yang mana ya Allah? Ketika engkau berbagi pada orang lain, itulah amal yang aku senangi. Ini berarti amal yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain jauh lebih besar nilainya ketimbang amal yang hanya bisa kita rasakan sendiri. Jadi karena itulah maka berbagilah, maka dengan berbagi ketika kita keluarkan, maka dia akan kembali kepada kita. Bahasa Nabi, anfik yunfaq alaih, berinfaklah nanti kamu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taf'alu min khairin fa huwa yuhlifu. Apapun yang kamu lakukan dengan kebaikan, Allah akan menggantinya. Itu adalah bagian daripada melestarikan rizki dan nikmat yang kita rasakan. Demikian, Bu. Apakah masih ada yang akan terjadi tentang yang Bapak katakan? Silakan, Pak Nih. Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ini saya ingin bertanya mengenai jumlah amal yang kita lakukan. Tadi Pak Ustaz mengatakan kita menyumbang 2.000 perak asal ikhlas diterima. Tapi ada orang yang menyumbang 100.000 dia ikhlas juga diterima. Nah ini ada perbedaan nggak antara namanya Pak Ustaz? Jadi kalau tidak ada perbedaan ini tidak mendidik menurut saya. Jadi orang menyumbang 2.000 diterima ikhlas, 100.000 diterima ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada kaidah begini, makana aksara fi'lan aksara sawaban. Semakin banyak orang melakukan sebuah kebaikan, maka nilainya akan semakin banyak. Artinya, secara nilai antara 2.000 dengan 10.000 kan pasti beda. Dan itu tidak ada kaitannya dengan nilai ikhlas. Karena keikhlasan ini tidak pernah mengharapkan pahala. Ikhlas itu orang beribadah hanya karena Allah. Kalaupun nanti Allah akan membalas nilai keikhlasan, itu sesuai wewenang Allah. Dia memberikan berapa? Makanya bahasanya ada wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan sesuai dengan bagi orang yang Allah kehendaki. Tapi bisa jadi antara 2.000 dengan 100.000 bisa nilainya sama. Bagaimana contohnya? Memang dia punyanya cuma 10.000, maka dikeluarin 2.000 dengan orang yang punya 100.000, tapi sebenarnya orang sedekah 100.000 dia punyanya 1 juta. Kan bagi dia kurang 1 juta kurang 100.000 kan tidak terlalu signifikan. Sementara yang 10.000 berkurang 2.000 ini luar biasa. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala artinya selalulah memberikan sebuah contoh itu dengan nilai yang sederhana sehingga semua bisa terjangkau. Adapun kelebihan-kelebihan ya silahkan dikembangkan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ngasih contoh begitu, selalu hal-hal yang sederhana dulu dia bisa lakukan supaya orang bisa mencontoh hal-hal yang lebih besar lagi. Kenapa Nabi hidupnya sederhana? Ya karena memang kalau Nabi kaya, bagaimana si miskin bisa mencontohnya? Jadi artinya kembali bahwa ya syukur-syukur 1 juta ikhlas gitu kan.
Syukur-syukur 1 juta, 1 miliar ikhlas gitu. Ya 2.000 juga kalau nggak ikhlas mah apa jadinya? Kembali itu ruh amal tuh ikhlas. Persoalan nanti Allah Subhanahu wa taala membalas bagaimana? Kan ikhlas itu tingkatan, ada 3 tingkat nih ikhlas. 1, orang beramal pengen dapat pahala. Nih, kelas bawah nih. Amatir masih, amal ngitung-ngitung pahala. 2, kelas menengah, orang beramal pengen surga, masuk jauh dari neraka. Tapi tingkatan yang paling senior nih, orang beramal lillah. Udah itu aja. Hanya karena Allah. Kenapa? 2 nih makhluk. Surga ia punya Allah, pahala ia punya Allah, maka Allahnya. Oleh sebab itu kata ulama nanti di dalam surga ada surga yang tidak ada kemewahannya. Ya begitu aja. Bagi siapa? Bagi orang yang hanya karena Allah. Sebab apa? Masuk surga nikmat, tapi jauh lebih nikmat bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Bagi dia cukup itu. Tanpa harus merasakan bidadari, tanpa harus merasakan gedung-gedung kemewahan istana surga, dengan memandang Allah jauh lebih nikmat dari semua itu. Ini bagi orang yang lillah, hanya karena Allah. Ya, silakan kita pada posisi yang mana. Pengen pahala, pengen masuk surga, atau hanya karena Allah. Kalau karena Allah dapat pahala, dapat surga. Ya, masih bisa dibangun lagi, Mas Baron, boleh pertanyaannya. Tentang usia 40 tahun. Tolong mohon penjelasannya bagaimana kalau kita berkaitan dengan hadis keterangan ada seseorang melakukan hadis hijrah sampai jarak dengan bukit tersebut ke atas juta. Tapi kan ada takdirnya di Anda, ini usaha. Sebaliknya ada orang mengatakan ahli neraka sampai jarak di Anda itu tinggal usaha. Dan akhirnya dia ahli surga, itu maksudnya ahli masuk surga. Yang pertanyaan itu kita kaitkan dengan usaha tahu itu mana itu? Yang kalau kan ada kalau 20 tahun ke atas kalau segitu aja kan itu Ustaz. Iya. Jadi memang ada hadis yang mengatakan bahwa semua manusia itu sudah ditakdirkan ini masuk surga, ini masuk neraka. Lalu apa fungsinya amal? Pertanyaannya sekarang, takdir bisa dirubah atau tidak? Kita nggak bisa merubah takdir, tapi Allah bisa merubah. Maka di dalam Al-Quran tuh ada, waktu kemarin tuh nisfu Sya'ban ada doanya kan, yamhullahu ma yasa wa yusbit. Allah tuh bisa menghapus apa yang sudah dia tetapkan atau menetapkan sesuatu yang tadinya terhapus. Jadi takdir itu tercatat pada 2 tempat. Nih ada 2 menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa takdir itu terbagi 2. 1 namanya takdir mubrom, yang kedua namanya takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang gak bisa dirubah. Mau diutak-atik bagaimana gak bisa. 1 kematian. Mau berobat kemana aja, udah memang takdir mati ya mati. Yang kedua jenis kelamin, kita lahir gak minta. Kemudian juga dari orang tua mana kita lahir juga kita nggak minta, nggak mesen. Itu mubrom, sudah ditentukan oleh Allah. Tapi ada takdir mu'allaq, ketentuan Allah yang masih menunggu ikhtiar manusia. Mana hadisnya? Ada. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Misalkan dia ditakdirkan buruk, tapi karena dia selalu doa kepada Allah, bisa jadi berubah. Yang kedua, kita sering mendengar hadis,
silaturahmi itu manjangin umur, banyakin rezeki. Nah, kan sudah ditulis rezekinya waktu dalam perut ibunya. Memang bisa, itulah yang disebut mu'allaq, ketentuan Allah yang masih menunggu ikhtiar manusia. Oleh sebab itulah maka hadis yang berkaitan dengan tadi, makanya ada yang disebut husnul khotimah. Jadi hidup ini sekarang kita nego dengan Allah. Kalau sekarang kita misalkan di ketentuannya kita celaka, tapi kita terus ikhtiar, berdoa, beramal, berusaha menjadi baik, maka bisa saja itu akan berubah dan menjadi orang yang baik. Sehingga hadis ini tidak bertentangan, karena yang satu menjelaskan tentang bahwa yang memberikan takdir hanya Allah, tapi ketentuan yang tadi dalam ayat Quran adalah bahwa takdir bisa dirubah oleh Allah dengan ikhtiar manusia. Itu yang disebut dengan mu'allaq. Kenapa demikian? Karena walaupun manusia tidak punya kekuasaan, tapi Allah ngasih alat-alat, sarana untuk bisa memohon kepada Allah agar ketentuan buruknya tidak terjadi. Kita misalkan keluar dari sini atau mau keluar kemana naik motor, ditakdirkan tabrakan atau jatuh. Kemudian sebelum berangkat kita doa, kita jalannya pun matuhin lalu lintas dengan baik, kita hati-hati betul, bisa jadi itu akan berubah. Atau ternyata sudah doa, sudah pakai helm, sudah matuhin lalu lintas, ternyata ditabrak orang, itu nasib namanya. Ya apa? Ya sabar, itu pasti ada hikmahnya. Jadi karena itulah maka yang paling sulit adalah mengimani takdir Allah, makanya dia ditaruh pada rukun yang keenam dari rukun iman, percaya kepada qada dan qadar dari Allah. Tapi satu, bahwa Nabi mengisyaratkan memang kita tidak bisa merubah takdir, tapi Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa mohon agar takdir kita dirubah. Demikian. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas waktunya. Dan sesuai yang direncanakan adalah sampai pukul 4 lewat 15 menit. Sebelum diikuti Ustaz dengan doa, kami sebagai moderator mohon maaf seandainya dalam menyampaikan atau dalam kita terdapat kesalahan, dan kita akan menghadapi bulan Ramadan, kita sama memaafkan. Allah kita jumpa di bulan Ramadan. Yang kami sampaikan, perusahaan dan doa, dan kita mudah-mudahan bisa ada apa yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, marilah sama-sama kita sempurnakan kegiatan pagi kita dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk bulan Ramadan nanti kita selalu sehat walafiat, diberikan keluasan rezeki, kemudahan urusan, dan semoga amal kita bisa bertambah-tambah dengan keikhlasan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afwan ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an taftah lana bi kulli khair wa an tatafaddal 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa amwalina wa auladina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair wa mu'ti li kulli khairin ya arhamar rahimin.
da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.